Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua, teman-teman semua. Saat ini saya berada di Polsek Rambang Dangku dalam rangka konferensi pers ungkap kasus. Baiklah teman-teman semua atau sobat semua, mari saksikan video berikut. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Selamat kita pagi. semua. Jadi izin melaporkan kami dari Polsek Rambang Dangku, Polres Muaririm, Polda Sumsel akan press release ungkap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di wilayah hukum Polsek Rambang Dangku, Polres Muaririm, yang mungkin dari rekan-rekan media yang sudah mengetahui. Jadi dalam hal ini kami jelaskan bahwa dasar laporan polisi ini LP garis miring B garis miring 24 garis miring 7 Romawi garis miring 2023 garis miring SPKT garis miring Polsek Rambang Dangku garis miring Polres Muaririm Polda Sumatera Selatan tanggal 27 tahun 2023 tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia hubungan dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP. Di sini kami jelaskan bahwa waktu dan tempat kejadian itu terjadi pada hari Rabu. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023 sekira jam 10 waktu Indonesia bagian Barat yang bertempat di rawa-rawa di salah satu kebun milik saudara Dodi Iskandar di Dusun 8 Desa Banu Ayu Kecamatan 4 Petulai Dangku Kabupaten Muaririm. Jadi dalam hal ini juga kami jelaskan untuk pelaku ada 3 orang. Jadi yang pertama kami jelaskan pelaku pertama bernama Muhammad Adam bin Matsukron, umur 25 tahun, pekerjaan tani dengan alamat Dusun 4 Desa Banuayu Kecamatan 4 Petulai Dangku Kabupaten Muaririm. Dan untuk tersangka yang kedua atas nama Andrian Kasparani bin Matsukron, umur 23 tahun, pekerjaan pedagang, Dusun 4 Desa Banuayu Kecamatan 4 Petulai Dangku Kabupaten Muaririm. Dan pelaku yang ketiga bernama inisial BD, karena yang tersangka yang ketiga ini masih dalam tahap lidik dan sementara statusnya DPO. Di sini juga kami jelaskan bahwa kejadian tindak pidana ini dipersangkakan dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja, terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut atau meninggal dunia. Dan di sini juga perlu kami jelaskan dalam hal kasus ini motifnya motif pelaku kesal atau marah kepada korban dikarenakan diduga melakukan pencurian hewan ternak atau sapi milik pelaku sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
Jadi dalam kesempatan ini juga, dalam perkara ini kami jelaskan juga barang yang sudah berhasil kami amankan, barang bukti. Jadi barang bukti di sini satu helai baju kaos lengan pendek berwarna merah navy bertulisan Save the Tool yang masih ada bercak darah. Yang berikutnya satu helai sendal merek Eiger warna hitam, ini milik korban yang diduga milik korban. Satu potong kayu bulat panjang lebih ukuran 1 meter. Ini yang digunakan pelaku untuk memukul korban. Satu unit sepeda motor milik korban yang dipakai saat mencari pelaku yang diduga sekarang. Yang kedua, ini ada kendaraan roda 2, ini milik korban yang dibuang pelaku ke salah satu danau yang ada di dekat TKP. Gitu lepas. Jadi mungkin itu sementara yang bisa kami jelaskan terkait masalah barang bukti. Dan dalam kesempatan ini juga kami akan menjelaskan berupa kronologis yang bisa kami sampaikan. Jadi bermula kejadian ini bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira jam 16.00 WIB datang seorang perempuan yang melapor ke Polsek Rambang Dangku, yang melaporkan bahwa suaminya hilang ataupun meninggalkan rumah. Jadi dalam hal ini kami dari Polsek Rambang Dangku, unit reskrim dan SPKT dan Intel dengan adanya laporan tersebut melaksanakan penyelidikan yang dimana yang dilaporkan oleh seorang ibu yang datang ke Polsek Rambang Dangku. Dan kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 10 waktu Indonesia bagian Barat bahwa ada pendengar dari masyarakat ditemukan mayat ataupun jasad seorang manusia, dan hal itu dilaporkan kepada kami. Dan dengan dasar laporan itu kami dari unit reskrim, SPKT dan Intel segera cek TKP. Dan dalam hal pengecekan TKP itu, dan kami lihat bahwa di TKP memang betul ada salah satu jasad mayat. Contohnya di TKP kami temukan seperti ini. Nah, kemudian dengan kami cek TKP ini, kami lihat ada jasad seorang manusia. Kemudian kami langsung koordinasi ke Puskesmas Tempat Agung. Kemudian dari stakeholder Puskesmas, kepolisian, dan unsur lainnya langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi contoh yang kami lihat di TKP jasad korban seperti ini.
Dan di sini juga perlu kami jelaskan bahwa pada saat pengecekan TKP kami temukan berupa barang bukti yang kami jelaskan tadi, sendal satu pasang ini yang kami temukan di TKP, sendal korban. Jadi dalam hal ini dengan adanya laporan ini, kami dari Polsek Rambang Dangku, Unit Reskrim, SPK, Intel, langsung segera melakukan penyelidikan yang dimana kami mendatangi TKP dan menginterogasi saksi-saksi yang ada di sana. Dan dengan hasil kerja keras kami dalam hal ini, alhamdulillah pada tanggal 30 kami melakukan upaya paksa terhadap 2 pelaku yang sedang berjalan menggunakan kendaraan di Jalan Oling dekat kebun ataupun di TKP. Jadi dalam hal ini kami laksanakan upaya paksa dan kami amankan di Polsek Rambang Dangku. Ini 2 orang pelaku. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Namun untuk kegiatan ini kami persilakan untuk rekan-rekan kami media, kalaupun ada yang mau dipertanyakan, kami persilakan. Jadi modusnya tadi kita sudah sampaikan ada unsur kekesalan. Jadi pelaku sudah 2 kali kehilangan sapi. Jadi dengan dasar 2 kali kehilangan sapi, pelaku untuk menyelidiki ataupun mencari ke tempat wilayah sapi di tambang ataupun di ikan. Nah, jadi dalam hal itu ditemukan yang diduga pelaku pada saat di TKP membawa kendaraan dua orang beserta 2 orang lainnya, yang dimana atas dasar pengakuan pelaku sudah ada berupa daging sapi di atas sepeda motornya. Jadi dalam hal ini korban langsung berpikiran pelaku tersebut yang mengambil sapinya, sehingga dengan hal itu ada rasa kesal emosi sehingga terjadilah tindak pidana tersebut. Dan dengan hal itu juga kami jelaskan pada saat korban bertemu dengan pelaku atas keterangan korban, atas keterangan pelaku bahwa pelaku berjumlah 3 orang, tersangka berjumlah 3 orang, dan yang pelaku 2 orang berhasil kabur dengan membawa sepeda motor dan berupa potongan sapi yang ada di atas motornya. Pasti juga itu bawa sapi. Sementara keterangan dari pelaku itu pasti yang dilihat sapi itu ada di atas motornya. Itu berdasarkan keterangan dari pelaku yang kita amankan sekarang. Sapi sendiri tersangka yang mana? Jadi kami jelaskan bahwa pelaku ini 3 bersaudara. Satu keluarga. Sapi itu telah 2 kali hilang ya. Berarti
Pelaku yang kita amankan tidak kenal. Ini ada ini pisau apa ya? Lupa itu pakai apa? Dibawa oleh korban sendiri. Dibawa oleh korban sendiri, memeriksa pinggang dari korban, ditemukan berupa pisau ilustrasi, pisau, dan pisau inilah yang digunakan pelaku untuk menggorok leher korban. Berarti ada dua sebelumnya antara korban dan pelaku. Jadi kami jelaskan lagi, memang betul pada saat pelaku dan korban bertemu ada duel, sehingga menggunakan alat bukti yang kita jelaskan tadi berupa kayu yang dilakukan untuk memukul, untuk melumpuhkan lawan ataupun korban. Turun dari motor sehingga bertemu dengan pelaku hingga melaksanakan duel yang menggunakan kayu tersebut. Jadi pelaku yang kita amankan untuk kondisi korban itu sudah meninggal dunia. Pelaku yang kita tanyai memang betul. Dari tersangka yang kita amankan tadi kita sudah jelaskan terkait identitasnya, dia sebagai petani ataupun buruh. Pelaku ini mungkin berupaya untuk menghilangkan barang bukti sehingga barang milik korban dibuang ke salah satu danau yang ada di dekat tkp. Kalau untuk pembunuhan itu kejadiannya pengakuan dari pelaku yang kita tahan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami jelaskan di sini untuk pelaku telah melakukan pembunuhan, jadi sempat meninggalkan ataupun keluar dari desa tersebut. Berarti sempat boron ya? Tapi ditangkapnya ketika dia ya betul. Ketiganya? Dua, yang satu masih di TPO, yang satu belum pulang. Ya, dari Galo kan? Ya, dari Galo. Jadi dua. Oke teman-teman, itulah tadi hasil konferensi pers atas kasus pembunuhan, yang mana ini diduga mencuri sapi, namun yang mencuri sapi ini malah jadi korban pembunuhan. Oke sobat semua, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.